capek lah Stu kalau Stu bolak-balik ngomong, saya nggak mau buka aib, kita nggak saling buka aib, makanya sempatlah selesain, nggak usah bolak-balik ngomong nggak mau buka aib, nggak mau ngomong ini ngomong itu, tapi memperlambat, tapi mundurin gitu. Karena sebenarnya orang kalau niatnya mau rujuk itu datang ketemu sama mama papaku, bukan menghindari mama papaku. Dan sebagai laki-laki yang berani, laki-laki yang kuat, datang samperin. Kalau mama papa bilang enggak, ya harus terima. Jadi bukan ngomong sama media, bukan ngomong sama siapa-siapa, bukan ngomong sama orang-orang yang harusnya disamperin. Tapi kalau dia melakukan itu sekarang, I think it's too late. Gunjang-ganjing rumah tangga Stuart Collin dan Risty Tagor kian memanas. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun masih menimbang-nimbang perihal permintaan cerai dengan segala tuntutan yang diajukan Risty selaku penggugat. Setelah keduanya sepakat untuk berpisah, kini giliran perihal hak asuh anaklah yang menjadi perdebatan. Seperti diketahui, hingga saat ini Stu belum juga dapat bertemu buah hati mereka Arkana Rafif Bisyari. Sebagai ayah, keputusan Risty yang memagari Stu untuk melihat darah dagingnya sungguh sangat disesalkan. Pria kelahiran 28 September 1990 ini. Kebetulan tadi pagi ini, tadi siang, saya lupa waktunya jam berapa, Risty udah ngeblok nomor saya gitu kan. Terus dia bilang, kamu ada waktu ada waktu hari ini untuk ketemu anak jam 5. Terus aku bilang, kebetulan saya nggak bisa, saya ada acara gitu kan, ada kerja. Terus dia bilang, oh ya udah, saya udah kasih waktu tapi kamu nggak bisa gitu. Terus saya bilang ya, besok juga saya ada kerjaan lagi gitu. Tapi saya belum bilang paginya saya bisa gitu. Terus ya saya bilang sama dia, ya udah kita sekalian kita bertemu, kita ngobrol berdua. Saya mau kita bikin kesepakatan ya Bang ya. Kesepakatan berdua di atas kertas, dia tanda tangan dan aku juga tanda tangan. Buat apa gitu? Buat masalah anak gitu. Jadi biar adil, biar fair gitu. Jadi Risty maunya apa, saya maunya apa, ayo kita cari jalan tengahnya, kita tulis gitu. Jadi untuk kedepannya biar nggak ada masalah lagi gitu. Jadi biar kedepannya biar udah nggak ada masalah lagi buat masalah aku sama masalah anak. Dan dia pun juga gitu. Tapi belum tahu kalau dia mau apa enggak nanti. Saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu yang ada dalam pikiran dia dengan tanggal 3 lahir dan saya nggak dikasih tahu. Terus anak saya, harusnya kan bapak dan sama ibu tuh bisa sama-sama ngasih nama buat anak, tapi dia tiba-tiba ngasih nama anak sendiri. Udah gitu yang saya dengar dia akikah dengan 2 kambing, tapi saya nggak kasih tahu gitu. Ya yang masalah-masalah kayak gitu saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia gitu. Kalau di pikiran saya ya dia niat untuk misahin saya gitu, karena dia nggak bilangin gitu. Dan saya nggak mau ke depannya saya dikasih persyaratan untuk ketemu atau saya cuma dikasih waktu yang cuma kemauan dia gitu, saya nggak mau. Risty memiliki alasan yang kuat untuk sikapnya itu. Cerita soal peran Restu yang cuek semasa kehamilan dan aksi kurang berkenan terhadap orang tua Risty lah yang ditenggarai menjadi akar dari permasalahan. Untuk itu Risty mengajukan sejumlah syarat. Salah satunya adalah permintaan maaf yang digelar di hadapan publik. Bagaimana Stu menyikapi hal ini? Kemarin waktu Stuart datang, saya lihat fotonya jongkok di depan. Jujur saya nggak tahu ya mau ngomong apa buat menghadapi Stuart gitu kan. Lagi-lagi dia melakukan sesuatu dan saya cuma mau bilang bahwa dia tidak pernah menghubungi saya saat datang. Saya nggak tahu yang dia hubungin siapa. Saya nggak pernah kok ngelarang Stuart buat nggak ketemu. Saya cuma butuh waktu setelah sama semua yang dia kerjain kok. Kayaknya enak banget, jadi dia dikit-dikit tinggal fitnah, tinggal bohong. Saya kemarin memang masih hamil, nggak berani ngapa-ngapain. Saya takut apa-apa kebawa sama anak saya. Tapi sekarang saya udah, alhamdulillah udah lahir. Ayo Stu, kita ketemu baik-baik. Makanya saya hari ini ada bukti WhatsApp-nya adalah kakak saya cuma bilang, ayo Stu kalau memang mau kesini Risty bolehin kok. Tapi jamnya siang, jangan malam, jangan maghrib gitu kan. Dan sekarang udah jam berapa ya? Sekarang udah jam 2. Saya minta dia tolong datang jam 1, tapi kayaknya dia belum datang juga. Sini ada bukti SMS-nya, bukti WhatsApp-nya. Selama ini di sosial media dan di media, sepertinya saya dan ibu saya dihujat.
karena dia selalu menggunakan Instagramnya memberikan statement-statement seolah saya ini orang yang paling jahat, seolah-olah saya orang yang paling memisahkan dia dari anak-anaknya atau keluarga saya. Saya cuma mau kasih tahu supaya semuanya tahu kalau Instagram Stuart itu ada 2. Instagram dia yang dipakai untuk bikin saya semakin drop, supaya media-media ngelihat semakin sedih dengan apa yang dia lakukan, itu adalah Instagram yang Stuart Collin. Sementara dia punya Instagram yang dikunci, namanya Mr.Turner_28. Itu punya dia pribadi yang isinya hanya party-party sama temen-temennya. Saya akan kasih lihat. Kalau dia bilang dia menderita selama ini karena saya, apa dia bisa foto sebahagia ini? Selama saya menderita 7 bulan, harus menghadapi semuanya sendirian. Sempat ada yang ngasih tahu saya, tapi saya diam aja selama hamil. Saya lihat lagi ada foto-foto dia happy-happy lagi sama teman-temannya. Dia bisa ke pantai, dia bisa ke gunung. Sementara saya di sini dengan semua stresnya yang harus saya laluin. Sampai akhirnya ini nguatin saya kalau saya baik-baik aja kok. Ya sekarang gini, apa ya? Kenapa sih saya harus minta maaf ada media gitu loh? Itu buat apa? Gitu loh. Itu yang saya cuman berpikir dan bingung buat apa gitu, apa? Kenapa gitu harus ada media gitu? Kenapa kita tidak bisa ngomong berdua tanpa ada media? Hasil dari pertemuan itu kalau mau ada media ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah omongin dulu gitu loh, maksud aku gitu. Kita udah omongin dulu gitu. Jadi bukan cuma saya harus minta maaf depan media, karena apa Mbak, ini masalah rumah tangga gitu. Bukan pacaran yang bisa kita putus berdua gitu, bukan. Jadi ya saya nggak ngerti gitu, niat dia tuh mau minta maaf di depan media tuh buat apa? Yang saya pikirkan kan pernikahan tuh indah gitu kan, jadi ya ini kan kebetulan pernikahan pertama kali saya kan, jadi pas saya dapat seperti ini ya ini udah pukulan banget buat saya gitu, dan ini saya jadikan pelajaran hidup yang paling mahal gitu kan, karena yang kita nggak dapetin di sekolah gitu kan. Jadi ya buat saya ya ini sesuatu yang ya pelajaran banget buat saya, jangan sampai saya gagal kedua kalinya atau ketiga kalinya.